Suaranya jelas? Jelas, Bu. Oke. Mungkin saya matiin kamera ya supaya supaya nggak berat ya. Nah, kelihatan? Masih kelihatan? Halo? Masih, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, jadi kasus filsafat arsitektur Jawa ini dinamakan ya, disebut itu Pamoring Kawula Gusti. Nah, ini istilah Jawa, bahasa Jawa ya. Jadi memang kan kalau di filsafat Jawa itu manusia itu mencita-citakan dirinya itu mencapai tingkat tertinggi, yaitu yang disebut manunggaling kawula Gusti ya, atau maksudnya adalah gawat nih, nggak bisa colok. Oke, lanjut ya. Jadi ini karya tulisan jurnalnya Pak Yohanes Adianto ya, dari Universitas Sriwijaya ya, teknik arsitektur. Nah, beliau ini menulis tentang filsafat arsitektur Nusantara ya. Arsitektur Nusantara kan bagian dari arsitektur Timur ya, filsafat Timur ya. Kemarin kan kita udah belajar arsitektur filsafat Barat. Nah, sekarang filsafat Timur. Oke? Masih terdengar suara saya? Halo? Masih, Bu. Halo? Oke. Nah, ini perkembangan keilmuan arsitektur pada masa sekarang berkembang sangat pesat ya. Tapi hal yang sering terabaikan adalah bagaimana ilmu arsitektur menyusun teorinya. Jadi seringkali karena arsitektur itu adalah ilmu terapan ya. Terapan, jadi banyak arsitek gitu ya melupakan teorinya gitu ya. Jadi penyusunan teori grand teorinya itu seringkali meminjam dari ilmu-ilmu lain gitu ya. Ada yang ilmu arsitek, ada yang ilmu psikologi gitu ya. Ada ilmu fisika, ada ilmu filsafat ya. Nah, menurut Neil Leach ya, teori arsitektur itu bisa terbangun dari pendekatan filsafati. Menurut Leach tahun 97. Sebelumnya itu ada yang namanya Lincoln dan Guba itu melakukan pendekatan yang bersifat naturalistik. Jadi kalau ada penelitian arsitektur itu dilakukan dengan cara fenomenologi atau mengamati lingkungan tanpa ada penekanan basic atau dasar teorinya, tapi mengamati dari apa adanya lingkungan tersebut gitu ya. Nah, tujuan paper ini adalah menunjukkan adanya filsafat yang hidup di masyarakat dengan kasus masyarakat Jawa gitu ya. Bagaimana terwujudnya filsafat masyarakat Jawa yang tercermin dalam bangunan arsitekturnya. Nah, metode penelitiannya yang digunakan adalah metode klarifikasi Wittgenstein
Wittgenstein yang melakukan investigasi penggunaan kata, baik dalam makna kata dan penggunaan sehari-hari. Jadi ini tuh semiotika ya, kalau makna kata kan, nah gitu. Ini tulisan dalam McGinn tahun 97. Nah, hasil penelitiannya didapatkan bahwa arsitektur Jawa itu mempunyai tingkat filosofi tahap pertama yaitu dialog dualistik kontras dan tahap 2 dialog dualistik mediatif. Nah, tahap paling tinggi adalah tahap monolog, yaitu monistik spiritual. Jadi, simpulannya adalah arsitektur Jawa itu mempunyai filosofi yang tinggi, tidak hanya berada di dalam wujud arsitektur fisik atau aspek fisikal, tapi juga aspek spiritualnya, gitu ya. Kata kuncinya adalah filsafat arsitektur, metode investasi Wittgenstein, filsafat Pamoreng Kaula Gusti, dan arsitektur Jawa. Kelihatan? Halo? Kelihatan? Terlihat, Bu. Oke. Nah, tulisan ini berdasarkan karya Nelly yang mencoba memahami arsitektur dari sudut pandang arsitektur. Andrew Benjamin melakukan hal yang sama. Tahun 2000 itu melakukan pendekatan arsitektur dari sudut pandang arsitektur. Dan penerbit Routledge memberikan judul Thinkers for Architects. Nah, Ballantyne dalam satu buku serial Routledge menyatakan bahwa arsitektur bukanlah sekedar bangunan gitu. By the way, sebentar saya tanya, kalian udah pernah saya beri materi ini belum sih? Saya jadi lupa, jangan-jangan apa kalian udah saya beri materi ini ya? Belum apa udah? Halo? Belum apa sudah? Kok nggak ada yang jawab ya? Saya nggak dengar nih. Belum, Bu. Hah? Belum. Belum ya? Ini yang jawab siapa? Yang jawab siapanya? Virial, Bu. Oh, yang lain mana? Kok cuman Virial yang jawab? Yang lain mana? Belum, Bu. Oh ya, oke. Nah, dalam budaya Nusantara ya, dalam budaya Nusantara kita kan banyak suku-suku nih ya. Ini dikenal banyak sekali nilai-nilai filsafat ya. Interpretasi nilai filsafati bisa dilakukan dalam konteks kajian budaya atau sejarah ya. Namun juga dilakukan dalam konteks arsitektural seperti yang dilakukan oleh Anas Hidayat dalam tesisnya ya. Nah, yang menjadi permasalahan utama adalah bagaimana mengkonstruksikan filsafat arsitektur Nusantara. Kasusnya adalah arsitektur Jawa. Model pengkonstruksian filsafat arsitektur bisa mengacu pada kerja Heidegger ya. Heidegger dalam menyusun building dwelling thinking ya. Paper Heidegger itu menjabarkan tentang hubungan antara dwelling dan thinking ya. Dwelling dan thinking.
dengan analitik etimologi dalam bahasa Jerman kuno antara kedua kata tersebut, antara dwelling dan thinking. Lalu mengapa konstruksi filsafat arsitektur begitu penting untuk dibahas? Karena perkembangan ilmu arsitektur itu mengarah pada kajian interdisipliner, ya, kajian interdisipliner. Nah, sudut pandang filsafati menjadi sudut pandang kontemporer dalam kajian arsitektural. Hal ini terbukti dengan terbentuknya ISPA. ISPA itu apa singkatannya? Halo? Apa maksudnya ISPA? Ada yang mau menjawab? Halo? Halo? Kelihatan nggak sini yang saya tayangkan? Halo? Terlihat, Bu. Kok yang lain nggak pada jawab ya? Yang lain kemana? Tidur? Ansori ada nggak? Ansori. Muhammad Fatih. Muhammad Fatih Ansori ada? Ada. Nah, apa tuh ISPA? Coba. ISPA, coba. Apa itu ISPA? Kayak badan ini, Bu, badan filosofi arsitek. Itu baca aja di situ, tayangan itu baca. Itu kelihatan nggak sih yang saya tayangkan? Dia International Society for the Philosophy of Architecture. Ya, itu ya. Di Newcastle University tahun 2009 ya. Terus pada tahun 2012 ada conference di Boston University yang khusus bertemakan hubungan antara arsitektur dan filsafat ya. Nah, dalam paper ini filsafat yang akan diinterpretasikan adalah filsafat Jawa, yaitu filsafat pamoring kaula Gusti. Lalu bagaimana permasalahan utama itu diungkapkan? Bagaimana mengkonstruksikan secara arsitektural sebagai filsafat arsitektur Jawa? Metodenya adalah metode kualitatif dengan dasar kajian interdisipliner. Ya, penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan strategi penelitian interpretivism, ya, interpretivism, Growth tahun 2002, ya. Nah, teknik penelitian menggunakan taktik archival documents, ya. Archival documents artinya menggunakan sumber arsip sebagai sumber data penelitiannya, ya. Tapi kategori penelitiannya itu penelitian eksploratif, jadi mengeksplor sebanyak mungkin ya apa yang menjadi pokok persoalannya ini, gitu ya. Nah, metode penelitiannya adalah metode klarifikasi Wittgenstein atau disebut juga dengan metode investigasi filsafati, ya, menurut Papar 96 dan halaman 122. Nah, investigasi filsafati
Wittgenstein itu mengutamakan dua topik mendasar, ya, yaitu filsafat bahasa dan filsafat psikologi. Ya. Tadi udah saya jelaskan yang Rapar tahun 96, ini McGinn tahun 97. Nah, investigasi bagi Wittgenstein bukan untuk mengkonstruksikan teori baru yang mengejutkan, ya, tapi menguji bahasa, sebab menurutnya, ya, permasalahan filsafat itu berakar pada misunderstanding of the logic, ya, of our language, ya. Lanjut ya. Metode pemilihan teori. Pemilihan teori adalah tahap awal untuk menentukan model konstruksinya, ya. Ya. Teori ditempatkan sebagai model, ya, dan juga sebagai lawan dari dialog, ya. Jadi dengan kata lain, teori lawan ditempatkan sebagai, ya, tempatkan sebagai teori dasar yang akan disempurnakan, ya. Dan pemilihan teori karena teori tersebut mempunyai dampak terhadap teori arsitektur dan juga karya arsitektural. Oke. Kemudian metode penelitian data dalam pengumpulan datanya berasal dari tradisi tanpa tulisan. Tanpa tulisan itu maksudnya apa? Nah, tradisi tanpa tulisan itu maksudnya kan tradisi lisan, ya, yang bentuknya antara lain adalah serat. Serat itu apa maksudnya? Halo? Ada yang jawab nih? Halo? Konwayang, Bu. Jangan cewek terus dong, cowoknya mana nih? Gak ada yang bersuara cowoknya. Jadi data yang dipakai adalah serat. Serat itu apa toh? Serat itu adalah tembang atau lakon wayang. Jadi ada beberapa tahapan untuk mengolah data, ya. Data serat dan lakon wayang ditempatkan sebagai folklore. Folklore itu perlu metode interpretasi dengan pendekatan fungsionalisme. Terus fungsionalisme menurut Sim dan Stephen 2005. Nah, hasil metode interpretasi folklore itu adalah transkripsi untuk, ya, transkripnya itu untuk diperlukan untuk melakukan interpretasi dan metode analisis konten, ya. Analisis konten itu analisis isi yang mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan, memahami dan menangkap pesan dari data penelitian, ya. Oke. Ini katanya siapa ini? Pak Endra Suara 2008, ya. Oke, lanjut. Hasil metode tersebut adalah berupa teks, ya. Teks ini diolah dengan metode critical discourse analysis menurut Van Dijk, ya, tahun 98, yang mempunyai kemampuan menginterpretasi teks
juga menjelaskan teks tersebut. Ya. Nah, fungsi metode CDA. CDA itu apa? Halo? Masih terdengar nggak suara saya? Halo? Masih, Bu. Kok yang jawab nih cewek-cewek aja nih, yang cowok mana? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Nah, metode CDA itu apa? Apakah yang dimaksud metode CDA? Critical Discourse Analysis, ya. Dia mempunyai kemampuan menginterpretasi teks dan juga menjelaskan teks. Itu menurut Shilo Islami, ya. Fungsi metode CDA itu merubah teks menjadi sebuah wacana filsafat Jawa arsitektural gitu. Ini mungkin agak susah dimahami kalau kita belum lihat contohnya ya. Nah, metode konstruksi filsafat arsitektur ini terbagi 3 tahapan. Tahapan pertama itu wacana filsafat arsitektural. Tahapan ini menjelajahi wacana filsafat Jawa hasil dari interpretasi serat, ya, interpretasi serat dan lakon wayang dengan mengkaji akar kata dari kata-kata terpilih. Hasilnya, ya, adalah rekonstruksi filsafat Jawa. Nah, tahap kedua adalah konstruksi kerangka berpikir filsafat arsitektur Jawa. Tahap ini mendialogkan rekonstruksi filsafat Jawa dengan pemikiran filsafati arsitektural Jawa dan pengetahuan tentang arsitektur itu sendiri. Nah, hasil dialog ini kemudian dicek, ya, diperiksa dengan kasus arsitektural. Nah, hasil tahapan ini adalah prototipe, yaitu filsafat arsitektur Jawa. Yang ketiga adalah tahapan pengujian. Prototip filsafat arsitektur Jawa itu didialogkan terhadap filsafat arsitektur versi misalnya Heidegger, ya. Ya, Heidegger pernah tahu kan, kalian udah pernah bikin ya singkatannya, betul nggak? Heidegger tuh. Udah kan? Udah pernah ya. Oke. Kemudian dialog itu dilakukan 2 arah, ya. Dari filsafat arsitektur, Heidegger membaca filsafat arsitektur Jawa, dan filsafat arsitektur Heidegger dibaca filsafat arsitektur Jawa. Jadi kesimpulannya apa? Tahapan dialog itu terbagi menjadi 3 tahap. Tahap filsafat, tahap filsafat arsitektural, dan tahap aplikasi arsitektural, gitu ya. Nah, kalau konstruksi filsafat arsitektur ini, arsitektur Jawa ini ada kata-kata pamoring kawula Gusti, maka filsafat arsitektur Heidegger itu hanya sebagai model bahwa dibandingkan dengan pemikiran Deleuze dan Guattari, dengan De Volt dan pemikiran Derrida dengan cara Cora itu apa ya? Hasil pemikiran Heidegger yaitu building, dwelling, thinking, ya, poetically man dwells, memang sengaja ditulis dalam pemikiran filsafat arsitektur.
Nah, sedangkan Deleuze, Guattari, dan Derrida perlu dilakukan interpretasi ke dalam ranah pemikiran arsitektural. Halo? 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 Masih Iya, ada? Bu. Bu. Halo. Kok nggak ada suaranya kalian nih? Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian, the thing menjelaskan sub-bagian building dalam building dwelling thinking. Dalam kerangka berpikir Heidegger, bangunan adalah sebuah ide, sehingga menurut Heidegger ya, yang dinamakan bangunan atau building itu adalah ide atau gagasan. Jadi bukan suatu wadah yang berbentuk fisik gitu ya, tapi menurutnya Heidegger itu wadah itu adalah suatu ide yang tidak nyata. Jadi bukan fisikal ya. Ya. Tapi wadah pemikiran yang melingkupi gagasan gitu. Terus lanjut ya. Dalam Poetically, Man Dwells merupakan penjabaran dari sub bahasan thinking. Berpikir poetik artinya mampu berpikir secara rasional dan intuitif. Itu menurut von Eckartsberg dan Roland Barthes. Nah, ketiga pemikiran tersebut terpusat pada dwelling. Dwelling itu apa? Rafika ada Raffi, Mardika. Halo? Tes. Kok nggak ada yang jawab ya? Jawab dong. Kok pada diem nih? Jangan-jangan udah pada lab. Nah, ketiga pemikiran tersebut terpusat pada dwelling. Ya, bagi Heidegger, dwelling berada di antara 4 dimensi yang dinamakan the fourfold ya, menurut SAR 2006. Fourfold terdiri dari langit-langit, ya. Ulangi ya. Kalau ini ya. Fourfold terdiri dari langit-langit, langit bumi, ketuhanan, dan kemanusiaan. Di sini dijabarkan bahwa suatu kehadiran pasangan dengan ketidakhadiran gitu. Itu misalnya gelap terang gitu loh ya. Ada tiada kayak gitu. Nah, ini ketuhanan kemanusiaan, langit dan bumi gitu kan ya. Oke. Nah, metode yang digunakan Heidegger adalah metode etimologi. Apa ini? Ini yang digunakan metodenya Heidegger apa? Etimologi. Oke, etimologi ya. Kemudian wacana filsafat arsitektur Jawa itu ya, terutama filsafat Pamoring Kawula Gusti itu mengungkapkan bahwa ada 3 tahapan dalam filsafat tersebut, yaitu tahap awal dialog dualistik kontras, yaitu diutamakan adalah perbedaan ya, perbedaan ya macam-macam, perbedaan pendapat, perbedaan filsafat, perbedaan yang dipercaya oleh orang tertentu gitu kan. Nah, pada tahapan menengah dialog dualistik mediatif
ya. Pada tahap dialog terjadi kesadaran atau ya dialog dualistik mediatif gitu ya. Pada tahapan dialog terjadi pada kesetaraan atau kesamaan dari luar ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Pada tahap dialog terjadi kesetaraan atau kesamaan tadi. Tahap tertingginya adalah monolog monistik spiritual. Pada tahapan monolog ini tidak ada lagi dua unsur, tapi monoistik dengan sifat spiritualnya. Oke. Dalam sumbu horizontal, tahap dialog dualistik kontras terjadi pada emper omah. Tahu nggak emper omah maksudnya? Halo? Halo? Halo, nggak ada yang jawab nih. Ada anak 20 di sini. Ada nggak? Ya, Bu. Ya, oke. Emper omah itu artinya teras ya. Teras rumah ya. Emper itu kan teras, omah tuh rumah. Emper omah itu teras rumah gitu ya. Tapi kalau masjid itu dia letaknya di luar tembok gapura masjid. Tuh. Ya, lanjut ya. Di luar tembok gapura masjid ada tahap dialog dualistik mediatif terjadi di rongrongan omah atau pelataran masjid agung. Kemudian tahap monolog monistik spiritual terjadi di sentong tengah atau ya sentong tengah omah atau area dalam masjid agung. Tuh. Oke, tahapan ini terwujud secara nyata sumbu vertikalnya. Itu ya. Jelas sampai di sini? Halo? Jelas, Ibu. Nah, pada tahap ini terwujud suatu sumbu vertikal. Tahap monolog dualistik spiritual terwujud di mustaka atap tajuk masjid. Mustaka itu apa tuh artinya? Bahasa Indonesianya apa? Halo? Kurang tahu, Bu. Ya, artinya itu mahkota, ya. Mahkota. Mahkota atap tajuk. Jadi, mahkota atapnya si masjid itu namanya tajuk ya, kayak joglo tapi beda proporsi kemiringannya ya. Nah, sedangkan pada omah jejak ya, pada ya jadi pada omah jejak tahapan ini terungkap pada struktur under. Struktur under ini adalah jejak dari struktur saka tunggal pada jejak tahapan ini terungkap pada struktur under. Struktur under ini adalah jejak struktur soko tunggal dalam struktur arsitektur Jawa. Jadi soko itu apa tuh? Soko, saka, apa? Ada yang tahu? Halo? Saka itu nggak ada yang tahu ya? Halo? Tanya dulu nih, jawab dulu. Nggak ada, nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Atau, nah, saka itu adalah kolom. Tahu kolom nggak? Tahu, Bu. Ya, kolom. Ini kolom penyangga maksudnya. Nah, zaman dulu itu ada struktur yang dinamai soko tunggal, yaitu adalah apa namanya? Saka kolom satu-satunya dalam masjid itu, ya, gitu. Nah, diskusinya adalah filsafat being and time. Being and time. Ya. Karena Heidegger ini
juga mempelajari dari atau mengetahui dari filsafat pamoreng kaula Gusti ini. Tapi filsafat Heidegger terwujud dalam kata desain, Dasein, ya, Dasein. Dasein itu bahasa Jerman, ya. Maksudnya apa ini? Dasein ada di sana. Dalam kata lain, manusia mempertanyakan makna keberadaannya menurut saya tahun 2010. Nah, filsafat pamoreng kaula Gusti ini terpusat pada kata pamor. Bisa dilihat nggak gambarnya nih? Halo? Halo? PDF-nya ya, Bu. Ya. Halo, Bu. Berpusat pada kata pamoreng tidak hanya bermakna bersatu, tapi menyatu secara spiritual. Dan pembacaan Dasein terhadap pamoreng itu ternyata hanya berhenti pada tahapan dialog dualistik mediatif. Jadi Dasein tidak mampu memahami kesatuan spiritual seperti pamoreng. Nah, filsafat arsitektur Heidegger terhadap filsafat arsitektur Jawa itu lebih pada dialog dualistik meskipun tidak lagi berdialog fisik karena kemunculan presence dan absence building, ya. Dialog versi Heidegger itu tidak selalu memunculkan fisik semata, tapi juga aspek non fisik, ya. Jadi tidak selalu ada aspek non fisik, tapi ada dialog, ya, ada dialog antara fisik dan non fisiknya. Kemudian dialog fisik dan non fisik tidak mengarah pada penyatuan secara spiritual. Dengan demikian aspek spiritual dalam arsitektural merupakan hal yang ditambahkan dalam unsur filsafat arsitektur Heidegger. Nah, menurut Zumthor, ya, terhadap Adi Purnomo, filsafat arsitektur Heidegger ini dijabarkan dalam konsep dwelling dan konsep manjing. Manjing itu bahasa Jawa, ya. Konsep dwelling menandakan proses yang terhenti atau diam, pemukiman gitu, ya. Tapi ya terkait dengan konsep menetap bagaimana? Ya, jadi karena konsep manjing merupakan titik awal suatu proses, ini orang-orang filsafati orang Jawa, ya, maksudnya ini agak susah dimengerti ya oleh anak muda biasanya karena orang tua-tua yang pada ngomong, yang pada kayak mereka kontemplasi, kayak semacam semedi segala macam gitu loh, makanya mereka menganggap itu adalah suatu penyatuan gitu antara fisik dan non fisik. Nah, ini kesimpulannya, ya, saya lanjutkan, ya. Konstruksi filsafat arsitektur terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu persiapan, konstruksi, dan pengujian. Tahapan yang paling penting dalam tahapan konstruksi adalah metode etimologi. Ya, etimologi itu berasal dari asal kata. Dengan mengungkap dan menjabarkan akar kata yang digunakan, maka akan didapat makna kata yang dapat diinterpretasi lebih lanjut dalam sudut pandang filsafat arsitektur. Nah, daftar pustakanya ini tadi, ya. Valentine, Benjamin, Daliman, Endraswara, Groat, Hidayat, Leach, Lincoln, McGinn, dan seterusnya, ya. Ini nanti saya share, ya, kalian baca sendiri dan nanti kalian cari, ya, kalian cari filsafat arsitektur Jawa itu diaplikasikan dalam arsitektur atau bentuk-bentuk bangunan arsitektur tradisional Jawa. Silakan dicari, tugas kelompok lagi, ya. Nanti tugas kelompoknya dikumpulkan setelah UTS, ya. Oke. Halo, jelas nggak? Jelas. Jelas, Bu. Oke. Ya, baik. Ini saya udah mau uji, ya, preview TA, ya. Saya akhiri.